wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita terus mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah bahwa hari ini kita sesuai dengan agenda undangan dari RT 02. Dalam minggu ini ada beberapa undangan. Yang kemarin aja dari RT 8 sama RT 6 berbarengan. Kalau RT 2 sebenarnya tadi malam ya. Tadi malam itu sedikit aja saya sebelum ke inti ini ya. Kami ada ya sedikit sama keluarga ke mana? Ke Sentul. Sampai buru-buru nih karena kita ngejar ke sini kan. Ngejar jam 7 dari sana udah jam berapa? Jam 5. Wah, kita jangan sampai ketinggalan di sini. Saya nggak lihat grup kan. Sampai macet hampir 2 jam kalau salah di daerah Kahuripan tuh sampai ke sini. Begitu sampai ke sini pas Abdullah Isa katanya berubah, alhamdulillah udah istirahat dulu. Banjir lagi ya? Banjir lagi. Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Ketua RW, pribadi, keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama saya atau kami pengurus RW diemban amanah banyak kesalahan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena tahu bahwa selama akhir-akhir ini kondisi di lingkungan utamanya mengenai kebersihan yaitu masalah sampah. Bapak Ibu, kami sangat mohon dimaafkan tentunya kepada Pak RT dan warga yang suka WA saya nih, Pak RW gimana nih sampah? Ini saya dikomplain sama warga gitu kan. Ya insya Allah hal ini kami sampaikan kenapa? Sebetulnya kondisi ini permasalahannya karena terkait dengan tempat pembuangan TPA Cipecang Bapak Ibu. Yang sampai hari ini kami diskusi juga dengan para pengurus RW di kelurahan, belum ada solusi yang terbaik dari pihak Pemda terkait pembuangan, sehingga dari pihak Pemda mereka menyampaikan silakan masing-masing RW untuk mandiri, tapi untuk mandiri kita buang mungkin buang resapan untuk yang sampah-sampah rumah tangga mungkin bisa, tapi kalau untuk sampah yang lain kan lebih banyak lagi. Itu juga keefektifannya masih belum, sehingga kami berinisiatif juga dengan petugas sampah. Betulnya ada dua tim. Ada 3 tim sebenarnya. Kalau untuk RT 9 pembuangannya petugas sampahnya sendiri. Dan untuk di RW di Blok J pembuangan untuk yang petugas sampahnya ada 2 tim. Satu yang Kamal yang pakai mobil, satu lagi Dedi Bentor. Kalau untuk Dedi Bentor itu RT 2, RT 3 sama RT 10. Yang lainnya adalah Kamal. Dan memang untuk pembuangan sampah, si petugas tersebut sekarang mengambil inisiatif sendiri, mereka membuang ke Rumpin Bapak Ibu. Dan itu sangat cukup jauh perjalanan dari sini ke Rumpin untuk pembuangan. Adapun pembuangan tersebut terakhir info juga dengan pihak Pak Karnadi yang sebagai dulu koordinatornya, mereka bilang pokoknya kalau ada buang sampah ke Rumpin jangan bilang dari Tangsel katanya. Kalau bilang dari Tangsel ditolak karena wilayahnya bukan wilayah Tangsel. Tapi karena tim mereka sudah kenal dan koordinasi, alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini masih bisa ketangani. Kalau untuk yang Dedi Bentor infonya ke mana ya, sekitar daerah Depok ya, dibuangan. Itu juga terkadang seminggu 3 kali, tetapi kadang 2 kali atau terkadang 1 kali. Itu kami mohon maaf ya Bapak Ibu, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin, seminimal mungkin agar sampah warganya terangkut. Ya untuk sementara kalau memang tempat sampahnya kecil, mohon
dibuatkan yang lebih gede, mungkin lebih gede dari itu, agar bisa tertampung. Sementara sih itu kami menghimbau, karena kalau untuk tempat sampah kecil ya baru misalnya 2 hari aja udah penuh ya, udah bludak. Itu terkait dengan lingkungan. Kalau untuk dari keamanan, alhamdulillah petugas keamanan bertugas dengan baik. Selama ini kita koordinasi terus dengan koordinator keamanan ada Pak Wendy, yang dia selalu mengontrol petugas keamanan baik dari sisi kinerja ataupun dari yang lainnya. Kami juga mohon masukan dari Bapak Ibu semua bagaimana mengenai lingkungan. Terus bahwa saat ini adalah momen halal bihalal. Halal bihalal ini momen yang sangat baik bagi kita semua. Utamanya adalah ini merupakan ajang silaturahmi Bapak Ibu. Silaturahmi di antara kita semua. Barangkali selama 11 bulan yang lalu di antara kita di dalam bertetangga ada kesalahan ataupun ada hati yang belum ikhlas untuk memaafkan. Mari kita sama-sama di momen yang baik ini kita saling memaafkan. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin erat. Itu yang kita harapkan, dan semoga kedepannya pun bahwa kondisi di lingkungan RW 021 semakin damai, semakin harmoni, dan semakin erat terjalin persaudaraan di antara kita semuanya. Itu upah yang paling baik bagi kita. Di samping itu juga bahwa dengan bersilaturahmi ini insya Allah membuka pintu rezeki dan umur panjang. Insya Allah rezekinya jadi berkah. Kalau umur panjang berarti kalau kita masih ketemu berarti masih ada umur, Bapak Ibu. Kalau kita udah nggak ketemu mungkin ada yang masih kegiatan lain. Cuma minimal bahwa insya Allah setiap tahun kita masih ada umur berkah dan bisa ketemu. Dan itulah hikmah dari silaturahmi. Yang berikutnya bahwa refleksi diri dan penyucian hati. Selama 11 bulan sampai dengan bulan Ramadan kita terus merenung bahwa apakah hati kita atau kita ini ya Allah banyak kesalahan, atau dengan bertetangga masih kurang baik, atau selalu berkeluh kesah, kok rezekinya cuma segini-gini aja, ya Allah nggak pernah tambah-tambah, kenapa gitu kan. Tapi untuk rezeki itu memang tidak tertukar Bapak Ibu, masing-masing kita adalah punya rezekinya sendiri-sendiri. Insya Allah kalau memang sekarang rezekinya masih belum bertambah, yang akan datang bertambah. Atau bisa juga rezeki kita dari anak kita, belum tentu kadang dari kita sendiri udah rezeki, tapi dengan anak kita insya Allah mendapatkan rezeki yang baik. Untuk selanjutnya bahwa dengan momen halal bihalal ini, yuk saya mengajak kita saling memaafkan. Kita buka lembaran baru, insya Allah hati kita lebih tenang. Kedepannya melangkah lebih tenang dan lebih mudah. Tidak ada lagi hal-hal yang dianggap bahwa kita itu selalu bertengkar, tidak ada lagi. Untuk yang berikutnya ada informasi berikutnya bahwa saat ini insya Allah RW berkolaborasi dengan Yayasan JAR, dalam hal ini Pak Abdul Iman. Kita berencana akan membuka air minum. Ya ini adalah air minum itu ya kalau Pak Presiden bilang bahwa kita harus ketahanan pangan. Jadi mengejawantahkan dari kepala negara yang kita bawa di RW, ya minimal air minum di lingkungan bisa mudah terjamin dan harganya pun bisa memungkinkan sesuai dengan kantong di masyarakat. Dan kita tahu bahwa kondisi saat ini kita di umur-umur kita ini sudah mulai banyak yang pensiun Bapak Ibu, dan dari sisi ekonomi juga mungkin sudah berkurang atau menurun. Tapi hal itu bukan menjadi kelemahan, justru menjadi kekuatan kita. Gimana yuk caranya kita ini di lingkungan minimal mandiri untuk ketahanan panganan air tersebut dan kebutuhan untuk warga, seperti itu. Yang terakhir bahwa kami berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan sehingga lingkungan RW 021 menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Amin. Ya. Oh itu ada ya, yang madani. Yang terakhir, Bapak Iman pergi ke Bekasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.